Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali bersama kami dari tim Research Philips Sekuritas Indonesia pada hari Kamis tanggal berapa ini? 27 Agustus 2020. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa kami pastikan terlebih dahulu, apakah tampilan layar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Oke, nampaknya sudah bagus dan jelas ya. Terima kasih konfirmasinya Pak Robertus, Pak Agustinus, dan Pak Junet. Ya, langsung saja kita mulai ke sesi pertama dari sisi makroekonomi. Silakan Pak Jasa. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG cenderung untuk bergerak melemah secara terbatas atau bearish moderat dengan support berada di 5312. Sedangkan untuk resisten levelnya berada di 5366. Indeks saham regional juga pagi ini dibuka mix ya atau beragam dengan kecenderungan melemah meskipun semalam indeks saham di Wall Street melanjutkan rally di mana indeks S&P 500 dan Nasdaq kembali mencatatkan rekor level penutupan tertinggi selama 4 hari beruntun ya, didorong oleh kinerja keuangan para emiten di sana. Namun memang fokus investor tertuju pada simposium ekonomi tahunan di Jackson Hole yang tahun ini diselenggarakan secara virtual ya, di mana Ketua The Fed Jerome Powell direncanakan akan memberikan pidato yang berisi kajian mengenai kerangka inflasi The Fed. The Fed memang selama ini mempunyai target inflasi sebesar 2%, namun sejak krisis finansial global tahun 2008, laju inflasi kebanyakan berada di bawah target The Fed yang sebesar 2% tersebut. Jadi memang ini pelaku pasar meyakini bahwa The Fed akan mengadopsi metode baru dalam mengendalikan inflasi, di mana metode baru itu melibatkan kisaran target atau target band ya, yang memungkinkan laju inflasi berada di bawah atau di atas 2%. Karena memang kalau mematok 2%, tepat 2% seperti itu agak sulit ya. Jadi kalau pakai kisaran lebih ini ya, lebih memungkinkan atau lebih fleksibel seperti itu. Jadi memang sebelum pandemik virus corona pecah pun para pejabat The Fed secara terbuka mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak keberatan jika inflasi menembus 2%. Namun memang secara formula atau mereka belum memformulasikan pandangan mereka tersebut dalam sebuah kebijakan atau dalam sebuah dokumen. Jadi ini memang diperkirakan momentum yang tepat jika ingin merubah metodologi untuk mengendalikan inflasi. Jika memang ini ada metodologi baru, maka kemungkinan besar akan diumumkan pada pertemuan The Fed bulan September mendatang. Selain itu juga investor memantau ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana Tiongkok telah menembakkan 4 misil berjarak menengah ke wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Sebelumnya memang Tiongkok telah mengeluhkan bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan pesawat intai U2 ke daerah no-fly zone atau wilayah dilarang terbang di dekat daerah di mana Tiongkok menggelar latihan militer. Jadi Tiongkok menuduh bahwa Amerika Serikat memata-matai latihan militer mereka. Sementara itu pemerintah Amerika Serikat memasukkan ke dalam daftar hitam 24 perusahaan Tiongkok dan individu di Tiongkok
yang ditengarai merupakan bagian dari pembangunan fasilitas militer dan juga aksi militer Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Untuk kalender ekonomi hari ini, investor menantikan rilis data industrial profit bulan Juli Tiongkok dan juga keputusan suku bunga oleh Bank Sentral Korea. Jadi itulah beberapa faktor atau sentimen yang membuat kami menilai IHSG hari ini lebih cenderung untuk bergerak melemah secara terbatas. Untuk market news yang pertama adalah PT Vale Indonesia atau INCO. INCO memprediksi produksi nikel matte untuk tahun 2020 akan lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya ya. Produksi ditargetkan akan bertambah sekitar 73.000 ton dari sebelumnya yang diproyeksikan hanya sebesar 71.000 ton. Berikutnya adalah PT Astra Agro Lestari atau ALI. ALI menyatakan bahwa pengalihan rupiah untuk ekspor atau dari hasil ekspor tidak akan secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Secara operasional, ALI telah menggunakan mata uang rupiah dalam ini termasuk juga pinjaman dalam mata uang asing ya sudah di hedging sepertinya. Terakhir adalah PT Sarana Menara Nusantara atau Tower menilai bahwa implementasi 5G akan atau tidak akan dilaksanakan pada masa yang akan datang dalam waktu dekat ini. Namun Tower mengakui bahwa pihaknya siap untuk memenuhi kebutuhan dari para penyewa BTS-nya jika memang ada keperluan untuk jaringan 5G. Untuk foreign flow analisis di pasar saham, kemarin asing mencatatkan net sell 464,9 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 40,87 triliun rupiah. Sementara untuk IHSG secara year to date kinerjanya year to date ini minus 15,26, sedangkan LQ45 secara year to date kinerjanya 16,23%. Untuk technical recommendation yang pertama adalah PTBA. PTBA trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways. Trade buy di 2130 dengan target price pertama di 2190. Target price keduanya berada di 2250 dengan stop loss di 2040. Berikutnya adalah LSIP. LSIP juga trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways. Trade buy di 975 dengan target price pertama di 1015. Target price berikutnya di 1060. Stop loss berada di 940. Terakhir adalah Excel. Excel juga secara tren dalam jangka pendek dan menengah sideways. Trade buy di 2540 dengan target price pertama di 2600. Target price kedua di 2700. Sedangkan stop loss di 2440. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini. Kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom yang sudah tersedia. Terima kasih.
Ya, baik, kita mulai saja sesi webinar kita pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama datang dari Pak Robertus Emanuel. BBRI, BRIS, dan MDKA ya, buy sama sell di berapa? Oke, kita cek dulu BBRI sudah meningkat signifikan dalam 1 minggu terakhir. Kami lihat di sini, ini kalau mau masuk, kita bisa manfaatkan momentum ini sama ini lagi dalam fase rally ya, dan dia di atas MA5 terus nih. Jadi kita bisa pakai MA5 entry point, karena kita lihat secara historis pada saat dia ingin menyentuh MA5, dia rebound. Jadi kita bisa sampaikan itu sebagai entry point jika ingin mengejar saham rally seperti Bank BRI ini. Jadi untuk pertama, kalau mau masuk BBRI, 3.700. Itu kalau kita tunggu agak turun di bawah, menunggu di area MA5. Jadi buy on weakness untuk saham yang lagi rally. Itu cara pertama. Cara-cara berikutnya adalah kita bisa pakai di area support yang lain. Misal kita bisa pakai di area support MA9 3.500 atau bisa juga di 3.300 ya. Ada 2 entry di situ, ada banyak entry di sana. Tergantung dari profil resiko juga BBRI. Karena kalau kita lihat dari indikator pun, dari stokastik ini sudah dead cross, sudah bad signal, MACD pun juga demikian, sudah terlalu tinggi. Nah, dan untuk targetnya sendiri, Bank BRI, kami rasa targetnya di kisaran level 3.950 ya. Melihat di area ini 3.950 ada sedikit gap yang belum tutup di sini. 3.900, jadi kita bisa sampaikan di sana. Namun diperhatikan kembali, ini sudah masuk overbought ya, dan ini juga sudah dead cross, jadi hati-hati. Stop loss-nya juga dipasang, ya, kira-kira begitu Pak Albertus. BRIS juga sama juga, sudah rally cukup tinggi dalam 3 hari terakhir, ya, bahkan sudah dari beberapa bulan kemarin, dari bulan Juli bahkan. Dan dia terus membentuk area tertingginya terus ya, jadi untuk target profit, ini kita bisa pakai angka psikologis saja. Misal kita bisa pakai target di 900 ya. Untuk target berikutnya. Jika kita pakai target harga psikologis target 900. Buat entry, ini kalau saya pribadi agak tinggi juga ya. Kalau saya pribadi cenderung tidak ngikutin lagi naik-naik seperti ini. Saya lebih suka tunggu koreksi sedikit. Untuk sekarang koreksi mungkin kisaran level 800 sampai 820 kalau mau masuk, dengan asumsi stop loss ketat di level jika dia turun di bawah 760 ya, kira-kira begitu. Oke, lalu ada MDKA. MDKA kalau saya rasa ini di sideways, konsolidasi saja. Entry point di kisaran level 1.800 sampai 1.815 itu boleh. Namun dia masih ketahan di level 1.850. Resisten pertama. Target 1.850, sorry, 1.700 sekarang ya. Oke, untuk MDKA maaf, ini MDKA entry point di kisaran level 1770 sampai 1785 dengan resisten di level 1850 resist 1 dan resist 2 ini di kisaran level harga 2020. Tertingginya di sini. Kira-kira begitu MDKA dan jangan lupa cut loss-nya. Untuk cut loss jika dia telah berada di bawah 1740. Kira-kira begitu. Dan Pak Hendrali, SMRA Asri Pegas. Oke, SMRA. Oke, SMRA sendiri kita lihat. Oke, ini sudah masuk area taking profit yang sudah punya sahamnya boleh lepas terlebih dahulu.
amankan profitnya dan dengan area support di level 610 kira-kira ya, 600 sampai 610 supportnya. Ini boleh take profit terlebih dahulu untuk masuk di area tadi 600 boleh. Kira-kira gitu SMRA sudah masuk target profit kalau mau tunggu di level 600. Lalu berikutnya ASRI, untuk ASRI sendiri kita lihat, oke, ASRI setelah 2 hari sempat tinggi ya. Terakhir dia juga menerbitkan global bonds untuk menutupi hutang jatuh tempo ya kalau saya tidak salah, dengan bunga cukup tinggi juga, langkah yang cukup beresiko. Meskipun dia jaminannya juga ada banyak juga ya, ada tanah segala macam. Kalau dari teknikal, ini support di level harga 120 ya, 120 sebagai support. Target kita bisa pakai titik tertinggi tanggal 25 Agustus di harga 127. Kira-kira begitu. Dan Pak Wisberlus, tidak terdengar suara saya ya. Jadi mohon konfirmasi apakah suara saya sudah terdengar saat ini? Oke, nampaknya sudah terdengar jelas ya ternyata ya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi SMR sudah, ASRI juga sudah. Dan kita lanjut ke Pegas. Pegas cukup menarik nih. Pegas, kemarin kita bilang targetnya 1350 ya. Sudah kena tanggal 25 Agustus 1350. Yang belum punya sahamnya atau telat jual ya bisa tunggu 1350 buat jualan. Yang belum punya, ini kita ada 2 entry point. Pertama, kalau mau ngikut lagi rally, ini bisa di MA5 sekarang kita beli. Range harga 1300 sampai 1315. Dengan target tipis dulu 1350 untuk gas. Jika dia berhasil stabil di menutup gap tersebut, ini ketutup di sini, target berikutnya kita bisa pakai di level 1430. Itu untuk pegas, jadi entry point 1300 ya, 1300 sampai 1315 jika ingin ngejar saham rally sekarang. Namun kalau Bapak Ibu tipikalnya konservatif, boleh tunggu di area 1250 pas di MA20 dia. Kira-kira gitu. Lalu lanjut kita ke Bapak Junet, Unilever ya, Unilever Cepin. Oke, Unilever cenderung sideways saja. Ini boleh dikumpulkan dengan target harga 8.350. Namun ke depan juga masih cenderung sideways. Boleh di keep aja tidak apa-apa, atau cicil-cicil juga boleh. Target 8.300, target 1, target 2 8.500. Lalu Astra. Oke, Astra ini lebih ke arah sudah mau area taking profit ya. 5450 taking profitnya, karena beli sekarang pun dari MACD dan stokastik ini sudah menunjukkan adanya tanda-tanda dead cross ya. Jadi sudah mulai pelemahan, jadi potensi ke depan akan koreksi. Jadi hati-hati, ini dikit lagi area jual soalnya. Kira-kira gitu. Dengan support di level 5200. Cepin. Untuk Cepin sendiri, ini cenderung konsolidasi ya di bawah MA20. Kalau saya pribadi lebih suka kita masuk di area 6000 sampai 6050. Jadi kita tunggu sedikit diskon lagi. Karena kalau kita beli sekarang juga, dia masih ketahan di MA20 nih, 6200. Jadi kalau pakai sekarang, kalau kita beli di 6100, kira-kira keuntungannya hanya sekitar ya 1,5%. Ini TP satunya 6200 sebagai resisten. Kalau kita beli di 6100. Dan TP kedua kita bisa pakai di sini 6375. Kira-kira gitu untuk Cepin. Jadi boleh tunggu di area 6000 sampai 6050. Indofood. Oke, Indofood. Ini yang sudah punya sahamnya boleh di-keep saja. Yang belum punya, yang sudah punya saham boleh di-keep dengan trailing stop di level 7.600 ya, yang sudah punya sahamnya. Yang belum punya, boleh tunggu di level 7.400 kalau mau masuk. Karena dari indikator pun, ini sudah stokastik, MACD pun juga demikian, sudah cukup tinggi di sini, jadi hati-hati akan ada potensi koreksi di depan. Dan HMSP dari Ibu Stelia, HMSP dan Telkom,
HMSP, kita sekaligus menjawab pertanyaan Pak Agustinus Aris ya, HMSP. Oke, saya juga baca terakhir memang dari Rokai Coko. Dari cukai rokok itu naiknya cukup signifikan ya di tahun ini 2020 karena memang dari tahun sebelumnya tidak naik, tahun politik. Jadi untuk beban sendiri kita lihat untuk dari emiten rokok, HMSP dan gudang garam itu bebannya lebih banyak di cukai rokoknya sekitar 70 sampai 75% kalau saya tidak salah. Jadi memang kenaikan cukai rokok akan sangat berpengaruh ke beban mereka sangat besar dan itu juga akan merugikan produsen rokok apabila mereka tidak dapat kasarannya mentransferkan kenaikan cukai tersebut pada harga jual. Jadi kalau mereka agak sulit menaikkan harga, itu kan jadi problem. Dan yang jadi permasalahan juga, sekarang daya beli masyarakat lagi turun nih. Kita lihat HMSP dan gudang garam, ini kedua rokoknya juga cenderung di rokok yang segmennya agak mahal. Jadi ada kemungkinan masyarakat cenderung mengurangi rokok dan beralih ke bahan-bahan pokok. Karena kita lihat juga dari sisi laporan keuangan, dari pendapatan dan laba bersih mereka cenderung turun. Sementara kalau kita lihat dari market share, ini kedua perusahaan itu masih paling besar nih, HMSP dan gudang garam. Mereka itu bersaing, kedua pihak itu apa ya, saling salip-salipan lah market share ya. Jadi cuma ganti-gantian aja. Dan kalau di tengah pandemi seperti ini, potensinya sekarang PI-nya 20, di mana itu sudah cukup tinggi ya dibandingkan IHSG yang rata-rata 15 kali. Untuk prospek, mungkin jangka pendek akan cenderung tertekan. Jadi ini akan sejalan juga dengan perbaikan konsumsi masyarakat juga ya untuk HMSP sendiri dan gudang garam tentunya. Jadi jangka pendek dan menengah kemungkinan masih akan cenderung tertekan karena dari daya beli masyarakat masih cenderung turun. Kira-kira gitu. Kalau dari teknikalnya, ini kalau sekarang lagi menguji MA20 sebagai area support. 1690 sekarang supportnya dengan resisten di level 1750 untuk HMSP. Dan Telkom, untuk Telkom sendiri pun kita lihat masih dalam trend bearish ya. Secara medium termnya, lalu dari short termnya masih sideways saja. Masih ketahan di bawah, masih ketahan di apa ya, dia resistennya juga cukup dekat. 3050 sebagai resisten dan di sini terlihat target harga mungkin ya hanya ke 3070 saja, 1,5% doang. Jadi kalau buat trading untuk Telkom sendiri saya rasa kurang profit ya karena dia keuntungannya di bawah 2%. Tapi kalau buat invest untuk Telkom sendiri masih oke. Dari EV EBITDA band-nya itu juga masih di bawah, dia masih cenderung murah juga. Namun kalau kita bilang dari prospek, ini dari kinerja Telkomsel di kuartal kedua juga kurang begitu bagus. Dia malah cenderung pendapatannya turun karena ya orang-orang sekarang milih yang lebih murah pakai datanya dibandingkan Telkom, mereka lebih milih Excel, Indosat maupun Friend karena mereka lebih murah pakai datanya. Sementara Telkom cenderung mahal. Jadi balik lagi ke daya beli masyarakat lagi. Nah, kalau kira-kira begitu untuk teknikal ini masih dalam fase downtrend, tapi kalau untuk buat investasi dikumpulin masih tidak apa-apa dengan support di level 2930. Kira-kira begitu Ibu Stelia. Dan Pak Herman, tadi Telkom sudah ya Pak. Untuk BBRI tadi juga sudah, kalau mau ngejar bisa pakai MA5, kalau mau cenderung sabar MA20 bisa juga 3300. Dan Power, oke, Power Cikarang Listrindo. Dari pergerakannya, kalau kita lihat dari volumenya, ini cenderung kurang begitu liquid saya rasa. Area support di level harga 590 ya. Resisten 1 di level 630 dan resisten kedua di level 660. Jadi memang untuk power pergerakan ke depan masih akan cenderung terbatas, resisten di level 630. Kalau mau masuk di kisaran level 590 sampai 600 kalau mau masuk. Namun hati-hati dengan fluktuasi harganya karena dari sahamnya juga saya rasa agak jarang ditransaksikan oleh masyarakat. Kira-kira begitu Pak Herman, semoga bisa menjawab. Dan Bapak Dameria, tadi Telkom sudah, jasa marga dari short term-nya ini dalam fase bearish ya. Masih di bawah MA20, kita lihat dari tanggal 20 Juli,
Dia pergerakan masih di bawah MA20, cenderung wait and see terlebih dahulu, dengan support di level 3850 kira-kira. Untuk support sih Jasa Marga. Jadi untuk Jasa Marga, actionnya kita masih wait and see, dia trennya masih bearish. Dari volume juga, volume jualnya cukup tinggi juga. Belum ada tanda-tanda untuk rebound. Jadi kami sarankan wait and see terlebih dahulu. Lalu Pak Helmi, untuk ADI, mesin, dan MDKA ya. Untuk ADI kita cek. ADI Karya ini masih boleh di hold yang sudah punya barangnya, yang belum punya nanti boleh kumpulin di kisaran level 600 ya. Jika kita bisa sampaikan 600 juga sebagai support si ADI Karya ini. Kira-kira gitu. Target harga di level 635 ya, kira-kira 635 boleh jual di situ. Dan Ibu Iren, untuk sesi webinar ini dan sesi-sesi sebelumnya apa bisa ditonton lagi? Oke. Ini kita bisa ditonton kembali itu di channel YouTube kami ya, di channel Research Philips Sekuritas Indonesia. Sebentar. Oke, ini adalah tampilan dari YouTube kami, Research Philips Sekuritas Indonesia. Bisa ditonton semua video-videonya kami dari webinar tanggal 26, 24, dan bahkan ada edisi spesial kami bersama Akra, AKR Korpoindo. Jika Bapak Ibu ingin menonton, boleh silahkan. Tinggal di subscribe saja jika tidak ingin ketinggalan ya dari info terupdate. Untuk linknya sendiri akan saya kasih ke private chat ya Bu. Silakan bisa dinikmati. Oke, berikutnya BJBR dari Bapak Agustinus. Ya, BJBR sudah cukup tinggi nampaknya, resisten di harga 1040 sekarang BJBR. Kalau masuk sekarang agak riskan juga dari MAS, stokastik juga cenderung dead cross. Kalau masuk saya lebih suka agak tunggu di bawah sedikit. Level 1000 boleh masuk di area itu, level 1000 ya. 980 sampai 1000 boleh masuk di area tersebut untuk BJBR karena ini sudah rawan profit taking. Dan berikutnya untuk Unilever, untuk Unilever sendiri tadi sudah boleh di keep aja, boleh disimpan. Lalu Bapak Adia untuk KF. Oke, KF akan cenderung sideways saja, belum ada pergerakan yang signifikan. Masih wait and see, belum akan bergerak kemana-mana untuk KF, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Karena dia pergerakan juga lebih ke arah sentimen dari dari obat COVID dan juga vaksinnya ya. Oke, kita lanjut. BRIS tadi sudah, masih cukup tinggi. Hari ini bagaimana? Kembali naik? Oke, nge-lag ternyata. Oke, Bank BRI Syariah, dia masih naik 4% hari ini ke level 900. Ini tidak bisa tampil di layar, kenapa ya? Oke, tadi BRIS masih ke level 4% ya. Level 900 tadi saya sampaikan sebagai target areanya dan sudah kena. Masih cenderung naik dengan level over yang cukup tipis ya dibandingkan bidnya. Ini bid juga cenderung tebal. Jadi orang-orang cenderung hajar kanan. Kalau kita lihat dari live tradingnya, kita lihat perpindahannya 920, tiba-tiba dia cepat habis. Sekarang 925 kanannya, tiba-tiba diguyur lagi. Jadi memang pergerakannya akan cukup cepat fluktuasinya di kisaran harga di kisaran jam 9 sampai jam 10 nanti kita lihat BRIS seperti itu. Tuh kita lihat juga sekarang dari bidnya sempat lebih tipis, sempat lebih tebal lagi. Jadi memang sangat fluktuatif pergerakan harganya.
Jadi hati-hati yang ingin mencopet-copet saja yang masuk, perhatikan stop loss juga ya untuk bris. Jadi kira-kira gitu. Karena untuk jangka panjang, untuk historical dia belum ada titik tertinggi lagi. Jadi kita bisa lihat level-level psikologisnya ya. Angka-angka bulat misalnya 900, 950, dan 1000 itu misalnya. Dengan level support misalnya 900, 850, 800. Kira-kira gitu Pak Adiayanto, semoga bisa menjawab. Dan untuk prospek saham KF sendiri, ini saya juga belum melihat lebih dalam, karena kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang, ini pergerakan harga itu sempat fluktuatif, kan pernah sampai level harga berapa ini? 4.000 pernah, tiba-tiba dia drop jauh banget seperti ini. Pergerakan sangat fluktuatif. Kalau dari kinerja pun, untuk kinerja sendiri untuk KF, dia cenderung kurang stabil. 2019 masih rugi, sekarang cenderung untung dari Q1 Q2-nya. Dan dari earning before tax and margin dia masih negatif ya. Kira-kira gitu untuk prospeknya, jadi masih abu-abu juga. Kalau dari PE, untuk KF sendiri PE-nya sekarang di level 198. Sudah cukup tinggi, sudah mahal kalau saya katakan. Dan Pak Budiman, HMSP sudah tower. Oke, untuk tower sendiri ini boleh akumulasi di kisaran level harga 1000 sampai 1030 itu boleh akumulasi dengan target harga di level 1100 ya, 1080 sampai 1100 untuk tower. Memang masih masuk ke dalam downtrend. BBKP setelah kemarin ada news terkait BBKP ya, ada harga rare isu yang sudah diterapkan. Saya lupa dari yang belum masuk, saya lebih suka masuk di level 260 ya. 26 sampai 265, 270 lah kira-kira oke. Tapi lebih diingat itu untuk trading saja Bang Kopin ya. Karena sudah cukup tinggi juga. Dan IMAS, oke IMAS, setelah rally dari tanggal 18 Agustus, sekarang cenderung satu saja. 800 sampai 810 kalau mau masuk, target harga 880. Tapi itu lebih ke arah trading, kalau kita lihat 800 sebagai support ya, jadi hati-hati kalau dia tutup di bawah level 800. Karena dari indikator, dari stokastik dan MACD juga cenderung dead cross, jadi hati-hati juga potensi koreksi. Kira-kira gitu. Lalu berikutnya dari Ibu Irma, BBCA. Oke, BBCA mau entry di berapa? Ya, sebentar. Oke, BBCA sendiri, ini kalau mau masuk, sekarang sudah cukup tinggi, kita tunggu koreksi yang cukup besar kalau mau masuk BCA. Karena kalau kita lihat dari ada itu namanya historical PB band-nya, ini sudah cukup tinggi juga, sudah di atas standar deviasi dia. Kalau mau masuk di harga 31.000 sampai 31.200. Jadi kita tunggu sedikit di bawah, agak bersabar dulu untuk BBCA. Dan Pak Haikal, BBNI, PTBA, XL. Tadi PTBA sama XL masuk dalam rekomendasi kami, masih boleh di hold. Tidak apa-apa. Ntar nampaknya ada sedikit permasalahan koneksi ya. Wah.
refresh terlebih dahulu ya. Oke, BBNI ini sudah mendekati area resisten ya. 5350 resistennya, kita lihat apakah tebal di offernya. Oke, cukup tipis, jadi untuk di hold atau untuk taking profit tidak apa-apa untuk BBNI. Boleh taking profit juga, nanti beli lagi di bawah 5200 ya untuk BBNI. Dan PTBA itu masih di hold tidak apa-apa. Masih boleh di hold, masih di MA di atas MA 5 dia. Dan XL pun kalau saya rasa juga masih boleh di hold. Masih di area sideways dia, level supportnya 2500 ya untuk XL. Masih boleh di hold. Dan Ibu Lydia, ACST, Bank Bukopin, ya, tadi sudah Bank Bukopin. ACST hari ini bagi dividen atau apa namanya? Ya, hari ini red issue ya, red issue ternyata ex-date 27 Agustus, oke. Ya, untuk ACST ini wait and see terlebih dahulu, jangan masuk juga. Masa wait and see karena dari volume juga tidak begitu wajar ya. Tiba-tiba beberapa hari terakhir melonjak signifikan untuk ACST. Lalu Bank Bukopin, tadi sudah, wow, 260 sampai 270 kalau mau masuk. Serial, oke, serial cenderung satu saja. Wait and see kalau menurut saya. Dari volume karena dia lebih tipis nih dibandingkan pada saat dia tiba-tiba rally. Cenderung wait and see karena dari stokastik dan MACD juga cenderung dead cross ya. Lalu Pak Rusdinal tadi sudah ya XL dan Pegas. Pegas target 1350 ya. Dan kalau mau masuk 1300 sampai 1315 masih oke. Atau bisa juga masuk di area 1240 sampai 1280. Tergantung dari profil resiko masing-masing. Elsa, untuk Elsa sendiri, oke. Sudah kena TP ini ya ternyata ya. TP kemarin sempat nyentuh 256, sempat 260 bahkan. Sekarang support kita bisa sampaikan di level 246. Oke, lalu berikutnya dari Keras. Keras cenderung sideways saja, ini lebih ke arah tektokan sempit saja. Masuk di level 374, resisten di 394. Kira-kira gitu untuk Keras. Dan Pak Piong, MBAP, BBKP, tadi BBKP sudah, lebih ke arah kita lebih ke tektokan harian ya. Dan MBAP ini lebih kena di dividend trap, karena dia kemarin yield-nya cukup besar, 14% kalau nggak salah. Sekarang sudah turun lebih dari yield-nya tersebut.
Dan sekarang support di level 2100. Dan untuk MBAP sendiri, kalau masuk juga hati-hati volumenya dia ya. Karena dari volume, dia cenderung tinggi, cenderung lebih volatile atau lebih tiba-tiba besar pada saat RUPS telah dijalankan dan pada saat menjelang pembagian dividen. Jadi hati-hati dengan volume yang tidak begitu liquid tersebut. Dan ADMG, untuk ADMG sendiri cenderung sideways saja, dengan kalau mau masuk boleh di 109 sampai 110, target harga di 123. Namun hati-hati juga, ini volume cenderung tipis ya. Jadi hati-hati volume tipis, pergerakan harga juga tidak begitu bagus juga dari chartnya. Dan Ibu Melinda, SMGR Tepia Cleo. SMGR, oke, sekarang sedang mencoba menembus dari resisten ya. 10.550 resisten. Jadi ini boleh untuk apa ya? Kalau yang sudah punya sahamnya boleh taking profit. Yang belum punya sahamnya boleh buy on breakout saja. Ini kita masih tunggu dulu. Dia bertahan di atas 10.550. Lalu TPIA, untuk TPIA sendiri, ini kalau menurut saya masih belum oke, masih wait and see, jangan masuk terlebih dahulu. Kalau Cleo, untuk Cleo juga cenderung sideways saja. Kalau mau masuk area 500 sampai 515 itu boleh. Dengan target harga di level 540 ya, target 1 dan TP2 di 560. Ya, selamat pagi juga Ibu Reni. Untuk WG, UNTR dan ESA, oke. WG cenderung sideways saja, masih wait and see, jangan masuk terlebih dahulu. UNTR kemarin tidak mampu, masih bertahan di atas MA20, ini masih boleh di keep. Yang belum punya boleh masuk di kisaran level 22.700 sampai 23.000 yang belum punya sahamnya. Untuk invest, UNTR masih oke, jangka panjang karena dia uh, punya tambang emas ya, dia ada segmen baru di situ sebagai penopang. Jadi UNTR masih oke karena dia ada tambang emas tadi, selain dari penyewaan alat-alat berat ke batu bara ya. Dan ESA, untuk ESA kalau buat invest saya belum lihat laporan keuangan secara mendetail, jadi belum bisa saya sampaikan untuk invest. Kalau mau beli MA20 160. Tapi kalau buat invest saya masih belum lihat, harus dipastikan kembali dari prospek ke depan seperti apa, karena dari lini bisnisnya saya juga belum tahu lebih lanjut juga. Oke, Ibu Desianti tadi HMSP sudah ya, sudah saya bahas. Wika, untuk Wika sendiri ya. Wika ini support kita bisa pakai MA9 1260 ya, support 1. Resisten di level harga 1340. Kira-kira begitu untuk Wika. Tapi hati-hati juga, kalau dia tembus di bawah 1250, kita lihat dari MACD dan stokastik dia sudah cenderung dead cross, jadi hati-hati jika ada pelemahan lanjutan ke depan. Kira-kira begitu untuk Wika. Lalu Ibu Emi, untuk Inco, BCP, dan Medco, support di berapa? Oke, Inco kita bisa pakai MA9, Inco support di 3700, support 2, support 1 pada saat dia rally 3760. Lalu BJBR, oh cukup tinggi juga hari ini ya. BJBR support di 1010 ya, support MA5 di 1010. Lalu Medco sekarang MA5 550 sebagai support. Oke, berikutnya Cepin. Untuk Cepin sendiri ya masih ketahan di bawah MA20 ya.
Masih wait and see, tadi sudah entry point-nya 6.000 sampai 6.050 untuk Cepin. Lalu Bapak Arif Nazar, MAPI ya. Oke, MAPI sendiri cenderung sideways saja. Kalau mau masuk di kisaran level 690 sampai 700 masih boleh. Dengan target harga cukup tipis 720 untuk MAPI. BSD, ya BSD target terdekat di sini kita pakai yang long candle dia 810 target terdekat dengan support dia lagi rally MA5 support 1 770, support 2 740. Kira-kira begitu untuk BSDE, mencoba bertahan di fase uptrend dia secara short term. Tadi Medco, oke, Medco tadi 550 support, target harga 590 kira-kira. Dan Java masih stabil di area uptrend dia ya. Pelan-pelan dia masih naik aja. Support sekarang kalau mau masuk belum punya saham 1100 sampai 1140 itu boleh masuk kalau belum punya sahamnya. Dengan resisten atau target jual, ini kita bisa lihat di sini juga bisa. Oke, target terdekat pertama resisten yang harus dipenuhi 1200 ya sebagai target psikologis 1200 take P1 ya. Kira-kira begitu Pak Heribertus, semoga bisa menjawab. Dan ternyata Breeze hari ini masih rally lagi ya. Breeze, wow, 985. Cepat juga. Yang sudah punya sahamnya, jangan lupa untuk taking profit ya. Dan diatur juga trading plan-nya. Kalau mau masuk untuk lebih ke arah trading. Sekarang PI sudah di 41 kali. Dengan PBV untuk Breeze sekarang PBV di level harga 1,84. Kira-kira begitu. Dan pertanyaan dari Pak Heribertus tentang Java tadi sebagai penutup sesi Q&A kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini kita bisa trading dan menghasilkan cuan ya. Meskipun bursa Asia merah, ternyata bursa kita masih kuat juga ngangkat. Hari ini masih menguat 0,48%. Dan kami undang kembali untuk besok untuk dapat mengikuti webinar kami pada pagi hari juga di jam yang sama. Dan kami mohon maaf jika pada saat penyampaian terdapat banyak kesalahan kata maupun kurang memuaskan dalam menjawab Q&A. Serta terima kasih dan salam cuan. Sampai bertemu kembali di hari esok.